Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pegawai Serba Bisa. Nah, alhamdulillah guys ya, baru bisa bikin video karena ini liburan guys. Dan besok hari pertama bekerja sebagai P3K. Alhamdulillah. Nah, jadi ceritanya aku habis keterima P3K guys. Dan kali ini akan aku spill ya, dari awal persiapan, keberangkatan, dan saat tes guys. Jadi menurut aku yang tes saat ini tuh spesial guys. Entah kenapa ada sesuatu yang berbeda, makanya perlu aku sampaikan di video ini. Ya kayak video-video sebelumnya cuma berangkat dan review kamar hotel dan lain-lain. Nah ini ada spesialnya guys, dan ada tips dan triknya ya. Tonton sampai akhir, mungkin akan jadi 2 part guys, karena terlalu panjang. Oke, jadi ceritanya ada pendaftaran CPNS dan P3K 2023 ya guys. Udah lama pendaftaran itu, kalau nggak salah bulan Juli atau bulan apalah lupa, namun tesnya di November. Nah, saat itu saya lihat-lihat formasi, dan karena formasi khusus jadi hanya bisa mendaftar di instansi kita bekerja. Nah, saat itu saya di instansi pemerintah Kabupaten Brebes gitu guys. Nah, aku lihat-lihat formasinya yang sesuai dengan ijazah saya itu cuma arsiparis guys. Jadi beda ketika tes 2022 saya mendaftar sebagai ahli pertama perencana ya guys. Sekarang jadi arsiparis. Nah itu saya juga awam guys, arsiparis ya. Aduh, biasa kerja di bidang, di lapangan. Nanti gimana ya terjun jadi arsiparis. Tapi karena itu formasi satu-satunya yang bisa saya masuki karena background pendidikannya S1-nya ya, wah ambil aja guys ya. Untuk masa depan akhirnya saya daftar di situ, dan saya belajar tapi belajarnya cuma kayak apa ya, kayak ikut kuis-kuis di TV guys. Jadi ada Telegram, jadi ada grup di Telegram. Saat itu nama grupnya Arsiparis Kemenkumham. Nanti nih saya sepilin ya nih. Nah ini adminnya atau yang buat itu temen saya guys. Jadi beliau itu salah satu ranking P3K 2022 guys, sama kayak aku. Karena di 2022 kan kalian pada tahu sendiri ya, banyak yang nggak lolos PG guys, karena mungkin soalnya kisi-kisi sama soalnya nggak sinkron itu guys. Nah ini mas, namanya Mas Hoirul ya, dia orang yang sangat baik, sangat pinter. Nah dia membuat grup arsiparis ahli pertama Kemenkumham, karena beliau mendaftarnya di Kemenkumham guys. Nah di situ beliau membuat soal dan dibikin soal, jadi kita tinggal menjawab dan diberi waktu. Jadi aku terbantu dengan grup ini. Nah ini tips yang pertama, ikutin guys kuis-kuis kayak gini, karena itu mau nggak mau akan masuk ke sini, karena ulangi terus gitu. Mungkin caraku dan cara kalian berbeda, tapi buat aku lebih suka model kuis daripada membaca secara teori ya guys. Tapi nanti ada saatnya membaca guys, aku juga membaca. Nah kemudian alhamdulillah itu istri Mas Khairul tahun ini keterima di kementerian apa ya, pokoknya salah satu kementerian. Selamat ya, tinggal Mas Khairulnya nih, karena kemarin gagal
disayangkan, padahal beliau orang pinter guys. Karena apa, aku ada grup WA itu isinya orang-orang ranking di kementerian dan rata-rata yang 1-2 semua waktu 2022 guys. Mas Khairul juga termasuk, makanya aku yakin beliau sangat pintar. Namun rezekinya belum, itu aja. Nah, semoga Mas Khairul tahun ini ya, semoga menyusul, amin. Saya doakan, karena jujur saya terbantu dengan Mas Khairul ini, dengan grupnya dan dengan saat-saat terakhir saya mau tes guys. Nanti saya ceritakan. Nah lanjut, ini tips yang pertama, belajar di kuis-kuis Telegram. Pasti ada guys jurusannya, dan ya minimal jurusannya misalnya arsiparis, perencana, peranata komputer gitu, mesti ada guys. Gak peduli itu di Kemenkumham, di pemerintah daerah atau dan mana-mana, pasti ada. Jadi wajib ke situ belajar pertama-tama, karena saya awam tentang arsiparis guys. Kalau membaca pun mulai dari mana saya bingung. Jadi saya mulai membaca kuis-kuisnya. Biasanya kuis dari awal tuh yang dari dasar. Jadi kita kalau ngikutin dari awal itu pasti kita paham. Oh ini dasarnya seperti ini, arsiparis seperti ini, gitu. Nah kemudian setelah itu lambat laun mendekati tes kan ya guys. Ampun, keadaan ekonomi lagi gila-gilaan. Terus nah ini nih penting nih guys, kalau mau daftar seperti itu bilang ke orang tua itu cukup saya mau daftar CPNS. Jangan terlalu detail guys, daftarnya di mana dan di mana, karena kita nggak tahu hati orang tua ya guys. Dan doa orang itu tuh sangat luar biasa. Makanya misalnya saya mau daftar CPNS bu di Kalimantan gitu kan, sedangkan di hati kecilnya orang tua mungkin secara omongan orang tua bilang ya nggak apa-apa bagus gitu, tapi di hati kecilnya biasanya itu saat berdoa itu keluar. Jadi Gusti Allah itu melihatnya hati kecilnya guys. Tapi kok jauh ya, nanti gimana. Nah itu biasanya bikin gagal. Aku ngalami guys, berkali-kali tes CPNS saya bilang detail, mau di Kalimantan, mau di Jogja, mau di mana. Mungkin hati kecilnya seperti itu ya guys. Nah atas saran istri kemarin saya bilang cuma daftar P3K, tapi saya nggak bilang di mana gitu. Nah terus juga ini guys, dengan uang sendiri guys, sumpah jangan dari kayak sumbangan ya. Kadang misalnya ada orang ngasih nih kita bantu untuk, tapi kan kita nggak tahu hati orang itu. Hati orang itu tulus dan bener-bener itu enggak, atau jangan-jangan ya ini suuzonya ya, jangan-jangan ngasih semoga gagal gitu kan ya, ampun ya, itu kayak transaksi. Terus juga jangan minta ke orang tua. Nah itu kemarin alhamdulillah dikasih istri ngepas ya guys, tapi kemudian saya kan nge-share ke soal ke media sosial, dan saya minta inilah apa namanya, kayak jeripayanya saya ngumpulin soal-soal tersebut dan tes tersebut. Jadi ada timbal baliknya, alhamdulillah kekumpul uang untuk berangkat tambahan, contoh untuk makan, untuk Grab dan lain-lain. Nah kalau dari istri kan mepet dan mungkin saya harus jalan kaki kalau tes. Dengan ini alhamdulillah ada rezeki guys, sumpah itu nggak dinyana-nyana, kumpul banyak ya, lebih lah untuk pulang juga alhamdulillah. Dan saat itu ya nantilah ya pokoknya ada rezeki gitu ceritanya, alhamdulillah. Nah karena ada rezeki itu aku langsung pesen pakai uang istri itu ya, pesen hotel, tiket, dan alhamdulillah karena pertama dan nggak pikir panjang lagi, nunggu temen nunggu apa, dapat murah-murah semua guys. Hotel 90.000 tapi ya kenanya 111an lah, itu murah sekali guys. Temenku waktu udah mepet itu sampai 200 lebih. Wah akhirnya ya berangkat karena saya nggak mau pusing, karena kalau duduk tegap itu saya kepalanya pusing,
ambil eksekutif Joglo Semarkerto. Alhamdulillah dapat rezeki itu nggak dinyana-nyana, sumpah. Niatnya share soal, kemudian ada yang donasi 100 kan, alhamdulillah. Ya bukan jualan ya, ini kayak ya maksudnya saya ikhlas ngasih soal-soal ini tapi dengan donasi 100.000 gitu guys. Jadi ya jual beli, cuman ya gitulah. Menurut aku murah guys itu. Saya ngumpulin soal-soal itu dari gus-gus Telegram, dari mana-mana saya campurin. Terus sempet juga ngeringkas di kertas tuh, nulis. Itu juga saya nulis sendiri. Itu kalau 100.000 murah guys dengan hasilnya. Dan saya lupa ya, kayaknya banyak yang nilainya tinggi, sayang belum rezekinya. Jadi seperti itu guys. Kemudian tanggal, kan saya tes tanggal 22 ya, 22 November, tanggal 21 nya berangkat ya guys. Nah ini guys, sumpah naik eksekutif, kemudian saya duduk sebelah kanan, ternyata sebelah kiri saya itu ada orang ya bapak-bapak tapi nggak terlalu tua guys, putih, ganteng lah ya, terus pakai sarungan, pakai sandal jepit, bawa tas lempang satu. Nah aku kirain kan anak pesantren ya pesantren hebat banget naik kereta eksekutif gitu kan. Biasanya kan rombongan tuh, biasanya rombongan sama temen-temennya naik mobil atau apa. Ini naik kereta eksekutif ke Jogja ya, dari kota saya, Tegal. Iya dari Tegal. Iya dia dari Tegal. Kemudian dia nyetel ketika sudah pertama aku nggak ngobrol guys. Tapi yang bikin aku sebel tuh dia menyalakan video, nonton video, volumenya gede banget guys. Asli itu kan biasanya kalau di kereta atau di kendaraan umum atau di pesawat atau di mana tidak boleh ya, etika ya, maksudnya nggak boleh mengganggu orang lain guys dengan suara ya. Kadang ada orang, anak kita nangis aja kita merasa gak enak gitu loh, anaknya ganggu gitu loh. Kalau ada yang mau tidur, ada yang mau apa kan ya nggak baik gitulah. Etika itu katanya di etika naik kereta api, pesawat dan lain-lain. Itu suaranya sumpah ganggu banget. Tapi aku kan biasanya kalau ada sesuatu kayak gitu tak video ya, tak video dan tak bikin story gitu kan. Ini orang ganggu, aku udah niat bikin video nih, tak liatin ya. Nah ini videonya kan. Aku udah niat bikin video kayak gini, tapi entah kenapa hati enggak itu loh guys. Jadi apa ya, udah video itu ke depan dulu karena kan masa langsung nyoncong kan, paling enggak apa-apanya ke depan terus set biar ngambil gitu kan, kayak paparazzi colong-colongan. Tapi enggak guys, entah kenapa tanganku nggak mau belok loh. Aku juga heran itu sumpah. Terus kemudian aku matiin, ya udahlah sabar. Nah, mungkin aku pikirannya anak pesantren ya, aduh ya udahlah wajar. Jadi karena nggak tahu etika di kereta api karena jarang dan lain-lain, aku selalu berpikiran positif.
tapi lama-lama kuping kiriku sakit guys, asli. Terus aku bilang, Pak mohon maaf itu volumenya terlalu besar, ini telinganya lagi sensitif sakit Pak. Terus dia agak ngecilin volumenya, tapi kecil sekali. Ampun, yakin semua masih keras menurut telinga aku. Ya nggak tahu, mungkin ada setan di telinga aku atau gimana ya entahlah pokoknya itu. Akhirnya saya daripada dia nonton video, aku alihin diajak ngobrol guys. Nah bapak siapa, ya maksudnya obrolan basa-basi lah ya di kereta pas duduk sambil kenalan itu. Aku lupa namanya guys, sumpah. Intinya dia itu seorang, ya dikatakan kiai guys, karena habis ngisi pengajian di kota Tegal apa di Brebes itu lupa. Dan dia anak salah satu yang punya pondok pesantren di Banyuwangi guys. Aku langsung, wah ini kalau di jamaahnya mesti di disalim-salimi ya guys, dicium-ciumi tangannya nih guys. Aku langsung mikir gitu, aku langsung ya Allah. Aku langsung minta maaf ke Allah sumpah asli. Ya Allah, kan ini orang alim sebelahnya aku, ada seorang yang ya namanya kiai lah ya. Kok aku kayak gini banget, jahat banget. Aku akhirnya langsung merenung dan ya akhirnya ngobrol asik guys dengan beliau. Akhirnya ngobrol tentang kemana-mana, Israel dan lain-lain. Ya bisa aku ceritain di sini lah ya. Nah, tapi namanya lupa sumpah. Muka juga samar-samar guys. Nah kenapa ya guys ya, sumpah itu hal yang paling aneh aku pernah alami. Terus sampai di stasiun Tugu kan kalau nggak salah, karena lebih deket toh, kalau dari stasiun Lempuyangan tambah jauh. Stop, mantap po. Aku sampai di stasiun langsung ke hotel ya, naik Grabcar, ada rezeki dan waktu itu urunan sama temen, tapi temen berhenti duluan karena hotelnya lebih dekat dari stasiun. Terus saya lanjut ke hotel, langsung masuk tuh sore ya berarti ya, langsung rebahan lah, lurusin kaki karena kan duduk terus. Nah di situ saya sudah mulai merasa aneh lagi guys. Niat untuk mengevlog, maksudnya mereview kamar hotel yang murah itu tapi bagus, pasti kan banyak yang nonton tuh. Murah bagus itu pasti review hotel, pasti yang nonton banyak. Tapi entah kenapa udah nyetel video, udah ini megang apa namanya ini stick ya, pokoknya itu mau ngevlog aja berat banget guys. Udah tak video juga loh, tapi aku males guys ngedit dan lain-lainnya. Akhirnya aku kan ini nobar temen yang waktu itu lagi tes guys, namanya Irfan. Nah waktu itu terus WA-an sama Pak Nanang. Wah Irfan, aku lihat pertama tuh Irfan ketinggalan guys sama sayangannya. Irfan ketinggalan hampir 100 poin. Aku kan langsung ini paling udah kalah Pak, aku WA Pak Irfan kalah beda jauh hampir 100-an kan. Aku langsung nggak nobar lagi, terus ya nonton TV sambil rebahan ya, menunggu buat mandi sore itu kan, itu jam 3-an apa ya. Iya terus tiba-tiba ada, nah ini gila lah, ada temenku yang bener-bener kayak emang rezekinya guys. Jadi emang kayak gini tuh emang rezeki guys. Ada ini contoh pertama ya, Irfan. Jadi dia tuh lawan saingannya itu dosennya sendiri di salah satu universitas lah. Nah jadi ya seperti itulah. Harusnya secara kertas kan emang waktu pertama itu Irfan ketinggalan jauh guys, tapi entah kenapa mbak ini, ya kita sebut bu dosen aja lah, bu dosen ini mengganti jawaban guys. Entah kenapa aku heran. Nah itu kadang kayak ada tangan-tangan Tuhan bekerja ya guys. Tangan-tangan Tuhan
apa ya, kita nggak tahu gitu loh rezeki itu loh. Nah akhirnya nilainya beda dikit banget guys. Tapi semoga Bu dosen tahun ini harus lolos, karena emang beliau pinter guys, asli sumpah. Dia bekerja pun sangat luar biasa. Jadi aku juga udah feeling, wah ini dah Bu dosen yang lolos. Aku udah ini apa namanya, prasangkanya. Tapi emang namanya takdir, rezeki dan lain-lain itu nggak bisa diatur ya guys, nggak bisa diprediksi gitu loh. Kayak saya waktu mau berangkat nggak ada uang, nilailah ada gitu aja, luar biasa emang Gusti Allah. Nah yang satunya namanya Pak Tony, dia udah ngambil lama dan saat itu saingannya tuh masih muda, lulusan Undip. Kan orang-orang langsung teng, wah kita orang pinter tuh, Pak Tony kasihan ya gitu kan. Ternyata enggak guys, sekali lagi Gusti Allah berbicara bahwa gak semerta-merta lulusan Undip, gak semerta-merta masih muda dan lain-lain lah, tetek banget bisa mengalahkan seorang orang tua yang sudah belajarnya aja sudah mungkin sudah males. Nah itu guys, itu namanya rezeki tuh. Ini banyak contoh-contoh waktu tes kemarin, tapi yang aku perhatikan itu dua tuh guys. Mungkin diantara mereka ada juga ya guys kisah-kisahnya, tapi ini saya cerita kisah saya sendiri dan yang terdekat. Nah udah aku tes, aku mandi, dan ya biasalah ya makan malam di depan hotel ada itu kayak kucing mie apa ya, warung-warung mie itu loh, nasi kacang hijau mie gitu loh kan, banyak tuh di Jogja. Nah malam-malam itu aku DWA nih guys, dan mulai dari saudara, teman dan lain-lain, dan dimana yo jalan-jalan, yo ini. Untungnya si Irfan itu dia langsung ke saudaranya jauh, pokoknya Kulon Progo atau mana. Kalau enggak mungkin aku kena tuh, soalnya Irfan udah janji, terus aku juga nuntut. Untung kalau lolos ajak lelen, mangan-mangan, makan-makan. Untungnya Irfan langsung ke Kulon Progo ke saudaranya. Coba kalau enggak aku pasti kesana kan makan-makan. Wih selamat ya lolo dan gitu. Untung enggak sumpah. Nah malam itu aku nolak semua ajakan teman-teman, karena aku mikirnya mau tes kok, bukan mau liburan. Nah kecuali liburan tak apa-apa, bar tes habis tes tak nggak apa-apa ya, mau terus jalan-jalan. Aku otakku langsung nggak sampai ke situ gitu loh. Tak tolak semua. Terus apa namanya, udah. Nah Mas Khairul yang aku ceritakan pertama itu kan tesnya tuh sore ya, selesai malam. Pas sore selesai, habis selesai pas kan nggak enak kok, dia kan jauh dari Jakarta ke Cilacap guys, langsung pulang tuh. Nah kebetulan aku Mas lagi sibuk, apalagi perjalanan pulang. Oh ini lagi nunggu kereta, aku telepon guys, telepon asli. Di situ aku sudah, oh iya guys, jadi selain baca kuis-kuis, aku hamin dua, aku tuh ngeringkas guys, nulis dari teori-teori dari arsip-arsip itu apa, tata pengetan lain-lain apa, tak tulis tuh. Jadi kuis-kuis dulu, baru itu jangan hamin 2, harusnya ya hamin 7 gitulah. Tuh kalian harus nulis guys, nulis di salah satu kertas agar apa, teringat guys. Terus kemudian habis nulis dibaca. Aku baca beberapa kali lah, cuman ya hanya sekilas. Nah yang penting ada pernah baca, jadi mungkin waktu ngarep soal kayaknya pernah kayak gitu. Itu caranya aku ya. Yang penting kuis-kuis dulu, karena kita awam banget tuh arsip-arsip apa. Dan saya telepon, Mas yang keluar apa aja. Nah ini buat referensi saya lah. Deng. Oke, makasih Mas, sumpah. Terus akhirnya udah
aku langsung fokus baca-baca yang dari Mas itu Mas Hoirul. Akhirnya langsung, nah udah apa ya pas itu ya, udah pokoknya aku baca-baca sampai jam, aku nggak tidur malam, langsung tidur gitu guys. Tak coba tidur lah ya biar nggak ini, soalnya kan saya tes jam 6 guys, pagi sekali, sesi 1 saya harus sarapan dulu dan lain-lain. Aku udah persiapan roti, tapi kalau roti kayak kurang. Nah kemudian pagi yang buka sarapan tuh depan doang, sedangkan tadi malam sudah makan mie, masa mie lagi, ampun. Akhirnya saya pesen pakai itu ya, pakai GoFood McD yang waktu itu mungkin lagi rame-ramenya di apa namanya, di arahnya apa sih ya, di pokoknya nggak boleh belilah gitu. Nah saya terpaksa, yang buka cuma itu jam 3 malam. Akhirnya nggak apa-apa lah, bodo amat lah ya Mas Dek, daripada kelaparan gitu loh. Misalnya mau tes kok, soalnya nggak mau tes ya nggak apa-apa lah, nggak beli itu. Hanya beli tuh GoFood, habis banyak itu karena agak jauh, tapi nyebelin banget, lama banget. Jam 5 akhirnya baru nyampe guys ke hotel. Gila nggak tuh, pesen jam 3 jam 5 baru nyampe. Dan itu pun aku langsung makan. Dan ya aku tuh paling ribet kalau lagi PAB guys, paling lama, paling ribet. Makanya itu aku harus prepare tuh. Aku nggak suka kalau ketika tes kebelet guys, tuh apa ya, hal-hal yang harus aku prepare sendiri kan ya. Kalau perut mulus tuh otak keganggu guys, asli mules, lapar tuh otak kayak nggak sinkron lah. Akhirnya aku bener-bener biar saat tes tuh kondisi stabil gitu loh. Aku bener-bener makan langsung BAB dan lain-lain. Udah siap tes, langsung pesan Gojek tuh, langsung pas, langsung masuk, antri dan lain-lain. Oh ternyata di sini gedung BKD Regional 1 Yogyakarta. Oh seperti ini gedungnya dan lain. Saya ruangan 1 belok kiri, terus banyak, karena itu khusus, banyak khususnya, akhirnya ada beberapa yang kenal dan saya hey gitu kan. Dan ini udah ya, kita lanjut part 2 ya.